Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Secara khusus yang akan kita bahas adalah mengenai altcoins. Jadi kita akan bahas mengenai dua mungkin sektor crypto yang bisa menjadi the next place di mana kita mendapatkan gain yang cukup besar. Ini terjadi selama over the weekend gitu. Saya sendiri juga memperhatikan beberapa money flowing in ke dua sektor ini. Jadi make sure mungkin ini kita bisa take advantage gitu ya. Jadi kita akan bahas beberapa altcoin, berita terbaru, dan nanti kita juga charting mungkinnya beberapa grafik altcoins juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya jangan lupa untuk like videonya dan share juga. Kita targetkan 500 likes di video ini ya. Kalau teman-teman sampai 500 likes, kita nanti akan bahas lagi the next, mungkin ya kalau ada naratif altcoin seperti ini, kita akan fokus ke altcoin juga. Ya, jadi make sure to like dan kita langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Nah, kalau kita lihat overall trend market crypto ya, di sini Bitcoin relatif lebih sideways. Jadi Bitcoin ini nggak terlalu mengalami pergerakan yang cukup signifikan. Gitu, dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat ada Gala Games, Theta, Mantle, Ape, Mana. Ini mungkin teman-teman kalau lihat dari 24 hour gain gitu udah kelihatan nih kira-kira trennya mau kemana nih sebelum kita bahas masuk ke dalam videonya ya. Lalu kita lihat di Fear and Greed Index pun rata-rata kita di 72 ya, balik lagi masuk ke dalam fase greed bukan extreme greed, jadi udah sedikit mengalami penurunan. Nah, dua naratif apa yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu adalah di sini ya, saya sempat bahas di Twitter gitu ya. Make sure to follow kalau yang teman-teman belum follow. Sepertinya dari AI naratif ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan dalam beberapa hari terakhir AI itu naik. Minggu lalu tuh AI naiknya cukup signifikan gitu ya. Tapi over the weekend ada big news yang nanti akan kita bahas. Money flow tuh berpindah. Ya, yang saya perhatikan ini masuk ke dalam koin-koin DeFi, crypto DeFi maupun crypto games. Jadi make sure kita harus follow kedua sektor ini. Ya, follow sektor ini. Kalau games ini saya mungkin udah bisa tebak, mungkin games ini cukup menarik dan relasi ke AI ini cukup make sense gitu, karena ada beberapa game yang memang melibatkan AI atau bahkan rendering, kira-kira seperti itu. Namun kalau DeFi ini adalah unexpected juga gitu sebenarnya. Nanti kita akan bahas ya lebih detail lagi. Nah, pastinya saya tahu teman-teman mungkin yang menjadi problem adalah bingung pilih kripto yang mana, karena banyak sekali kripto dan ini cuma beberapa aja gitu ya. Dan kita lihat di sini rata-rata masih merah gitu ya. Ada beberapa yang hijau tapi rata-rata overall masih red days gitu ya untuk beberapa altcoin, karena Bitcoinnya sebenarnya belum masih konsolidasi gitu. Antara breakdown atau breakout pun belum begitu jelas. Jadi kita akan lebih dalam lagi nanti kita lihat gitu. Nah, let's talk about yang pertama, yaitu adalah DeFi. Kita bahas DeFi dulu, baru nanti kita bahas games gitu ya. Apa yang terjadi di DeFi sih sebenarnya? Jadi kalau teman-teman lihat, ini tanggal 23 Februari malam, basically Uniswap Foundation ya, atau Uniswap mungkin teman-teman tahu decentralized exchange-nya nomor 1 di Ethereum dan paling OG bisa dikatakan, yang pelopornya, dia ada proposal. Jadi ini proposal artinya apa? Artinya belum fix gitu ya. Tapi ini ada proposal untuk upgrade Uniswap Protocol Governance System, di mana Uni holders atau bisa dikatakan orang-orang yang mempunyai token Uni gitu ya, yang di-stakingkan dan delegate mereka punya token, mereka akan mendapatkan share of revenue dari Uniswap sendiri. Ini big ya. Implikasinya ke government gimana kalau ke regulasi, karena Uniswap ini technically di US. Itu saya belum tahu secara mendalam. Kita bisa jadi tiba-tiba SEC take action juga, tapi ini adalah sesuatu yang berani pastinya dari Uniswap. Mungkin mereka udah ada countermeasure juga, mereka udah ada plan-plan yang jelas sebelum mereka post governance atau proposal ini gitu. Jadi basically this is good, dan ini initiate sesuatu. Initiate apa? Initiate kripto yang fokusnya untuk governance atau token-token yang untuk governance token, mereka ini juga berani melakukan revenue sharing system juga. Nah, kita bisa lihat nanti ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, overall ini adalah kripto yang bergerak di decentralized exchange, rata-rata mengalami kenaikan. Ini Uni naik 38%. Ada DYDX yang naik juga ya, tapi kalau DYDX ini lebih ke arah perpetual ya. Jadi leverage dan lain-lain. Lalu ada PancakeSwap,
ada One Inch, ada Sushi Swap. Jadi ini yang mengalami kenaikan dan overall masih banyak lagi sebenarnya. Nah, kita lihat nih implikasi apa yang tadi saya bahas. Ini kalau teman-teman perhatikan, salah satunya adalah Frax Finance ya. Frax Finance sempat kita bahas juga, salah satu kripto yang sebenarnya saya juga suka gitu ya. Di sini dia bahas should VFXS atau ini bisa dikatakan VFXS ini adalah FXS yang di-stakingkan. Makanya ini adalah orang-orang yang stake FXS mereka gitu ya, yang mendapatkan VFXS ini. Holders vote to distribute Frax protocol revenue back to VFXS stakers again.じintinya apa? Intinya adalah nih seperti yang dilakukan Uniswap, Frax Finance ikutin gitu. Dan dia bahas bahwa Frax Finance ini makes 8 figures gitu ya of annual revenue. Jadi memang this protocol juga generating money. Jadi mereka bukan losing, dimana banyak project crypto yang sebenarnya mereka bakar duit aja gitu asal projectnya keluarin token tapi nggak ada fundamental. Ini kenapa salah satu alasan kenapa saya suka Frax Finance, karena mereka memang udah ada fundamental yang kuat dipakai walaupun hype-nya mungkin nggak hype seperti token-token lain. Tapi saya sendiri lihat kalau di crypto itu move in cycle. Jadi kita tinggal tunggu aja seasonnya Frax Finance, baru dia akan launch atau akan mengalami gain yang cukup tinggi juga. Gitu, pastinya di video ini disclaimer on and do your own research juga gitu ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman, karena kita bahas banyak altcoin nih, bukan suatu rekomendasi juga. Next up, nah ini kita baru lihat nih, ini kemarin newsnya itu kisar tanggal berapa nih, tanggal 24 gitu ya, 24 Februari, ini tanggal 26, si Sam ya, which is the founder of Fracture, dia bilang plans to float a community proposal. Ya ini yang bahas lagi tentang revenue sharing protocol. Dan secara harganya pun nanti kita bahas di technical sedikit mengalami kenaikan juga. Oke, itu untuk Frax. Nextnya apa? Nextnya kita juga ada Pancake Swap. Pancake Swap ini baru aja burning mereka punya token gitu ya. 8 juta, hampir 9 juta cake sebenarnya ya. Sekitar 28 juta dolar. Plus dia baru aja launch affiliate system gitu. Jadi ini untuk forking Pancake Swap di blockchain yang mereka belum ada, which is sebenarnya ini a good thing juga gitu ya untuk Pancake Swap. Kita lihat apakah Pancake bisa kembali lagi ke masa jayanya, karena dia juga cukup menarik sebenarnya kalau saya lihat dari Pancake sendiri. Next up juga ini apa lagi? Nah ini kita juga ada GMX. GMX ini sebenarnya saingannya di YDX gitu secara nggak langsung, karena mereka berdua bergerak di bidang perpetual dexes. Dan GMX ini mereka launching their own chain, istilahnya mereka membuat chain baru seperti Frax, mereka launch Frax chain gitu. This is a good thing juga sebenarnya, dan saya rasa DeFi ini dengan adanya Uniswap movement yang initiate lah, bisa dikatakan Uniswap initiate ini akan menjadi a good catalyst juga for the sector, karena sektor DeFi ini mungkin gak terlalu hype seperti sektor-sektor lainnya gitu. Ini DeFi terakhir yang cukup hype itu 2017 DeFi Summer gitu ya. Lalu Metaverse, AI, gaming coin takeover layer 1 gitu ya. DeFi ini belum ada a move yang benar-benar spesifik gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi katalis untuk crypto DeFi. Next up, yang kedua adalah gaming ya, antara gaming token mau play to earn token dan lain-lainnya. Kita bisa lihat secara 24 jam terakhir gaming justru mengalami kenaikan yang cukup sizable lah. Jadi ada cukup mengalami kenaikan. Kita lihat dari sini, dari blue chipnya ya, Immutable X, Sandbox, Axie, Gala Games, Decentraland Mana, Ronin ini cukup mengalami kenaikan walaupun belum signifikan sekali. Ini baru beberapa persen aja kalau dibandingkan kemarin AI hype yang bisa dalam satu hari 20-an, bahkan ada yang sempat hampir ratusan seperti itu. Gaming pastinya ya, saya sempat bahas di latest video juga yang mengenai portal di sini. Kalau teman-teman belum lihat, check it out gitu ya. Kita bahas mengenai launch pool dan bagaimana teman-teman bisa berpartisipasi. Ya, ini akan menjadi spillover effect juga kalau di gaming. Nah, ini mungkin yang menjadi katalisnya. Mulai dari Pixel yang baru launching, banyak orang-orang yang mendapatkan jackpot juga dari airdropnya yang cukup besar. Dan hari ini pun Pixel ini mengalami kenaikan lagi 12,3% gitu ya. Ini kalau teman-teman mulai Pixel,
Tunggu ya, ini websitenya sedikit loading. Nah, ini kita lihat dari sini seperti pixel-pixel aja sih, sesuai dengan namanya sebenarnya. Gitu ya. This is Pixel. Nextnya kalau kita ngomongin gaming, kita bisa ngomongin infrastrukturnya atau gaming networknya juga. Which is yang salah satunya yang saya perhatikan adalah dari Arbitrum. Dimana Arbitrum DAO sendiri, mereka ada proposal untuk growing gaming gaming app-nya mereka lah, istilah gaming project di ekosistem Arbitrum. Dan ini mereka akan launching seperti fund gitu ya, sekitar 100 sampai 200 juta Arbitrum. Nah, kalau menurut saya yang akan menjadi benefit di proposal ini gitu ya, kalau memang ini bakal ke realize, itu siapa? Itu adalah Sai. Ya, Sai Games. Ini kita tunggu loading dulu. Sai Games ini adalah layer 3 dari Arbitrum. Jadi dia fokusnya memang untuk blockchain gaming. Jadi layer satunya adalah Ethereum, layer 2-nya Arbitrum, layer 3-nya Sai gitu. Jadi ya mungkin Arbitrum udah lihat DeFi mereka cukup mengalami traffic yang cukup besar juga, mereka mau up traffic mereka di gaming juga gitu. Which is ini cukup menarik juga, definitely. Jadi gini ya, untuk gaming. The next one adalah kita masih hop on the gaming train juga, yaitu adalah portal yang tadi saya bahasnya. Ini baru aja dibahas di video terakhir saya, jadi feel free to check it out. Ini adalah Binance Launch Pool, jadi teman-teman masih bisa berpartisipasi ke portal ini. Jadi portal ini mereka membuat gaming ekosistem juga lah gitu, dan mereka udah rekrut 200 lebih AAA games gitu. Jadi definitely check it out untuk projectnya. Saya udah melakukan full deep dive, jadi nggak akan terlalu dalam. Lalu kita ngomongin tentang Gala juga, Gala Games. Gala Games ini cukup di-hated, ada beberapa orang yang nggak terlalu suka dengan Gala. Namun ya kita lihat dari secara price actionnya juga mulai mengalami traction dan sedikit mengalami kenaikan juga. Dimana sekarang Gala ini bukan hanya sebuah studio games, tapi mereka juga launching Gala Chain dan mereka mau develop ekosistemnya mereka. Di sini pun mereka bilang bahwa Gala ini dulunya ya adalah seperti orang lihatnya itu seperti gaming token. Tapi sekarang ini mereka benar-benar mau develop ekosistem, bahkan mereka bilang ini lebih seperti deepin projects lah gitu ya, kalau menurut atau decentralized physical infrastructure network gitu ya, di untuk Gala Games sendiri. Jadi definitely something to watch juga sebenarnya untuk Gala. Jadi kalau teman-teman lihat Gala, fokusnya bukan cuma games doang sekarang dia, ada Gala Music, Gala Film dan lain-lainnya juga. Ya, saya belum terlalu full deep dive. Nanti kita lihat lah development dari sektor-sektor ini. Mungkin kita akan launch juga rekomendasinya. Kira-kira apa sih yang cukup menarik? Ya, kita sekarang bahas aja untuk technical dulu. Kembali lagi disclaimer on research juga. Overall bagaimana sih secara outlook Bitcoin? Gitu ya, outlook Bitcoin pada saat video ini dibuat gitu ya, kalau teman-teman lihat nggak terlalu banyak mengalami pergerakan ya. Bitcoin ini ranging aja di area kisaran 52.000 sampai 50.700-an. Jadi ini udah cukup lama nih, dari 15 Februari nggak terlalu banyak pergerakan, mulai sideways movement aja ya. Tapi yang menariknya kalau kita lihat dari short term time frame-nya ya, di sini kalau saya buka CME futures-nya, ini kalau teman-teman perhatikan secara time frame 2 jam, ini kelihatan dia sebelumnya ini kalau teman-teman lihat ini ada gap gitu. Gap di sini pun ya akhirnya ke filled. Jadi ini pada saat dibuka CME ini ke filled gitu ya. Jadi kalau menurut saya secara upside in general, bukan upside tapi secara trend, short term trend untuk Bitcoin mungkin dalam secara short term ini lebih ke arah atas sih, lebih ke arah ada potensi untuk mengalami kenaikan. Walaupun sebenarnya technically ya ini masih dibilang breakout, belum ada sign of strength juga gitu. Karena market relatif lebih sideways aja. Ya, balik ke chart Binance. Nah, ini chart Bitcoin. Nah, kita lihat dari sini mulai ada sedikit mengalami kenaikan, tapi kita akan lihat juga pada saat sesi US Open. Gitu. Kita mungkin chart sekarang beberapa prospek gitu yang tadi kita bahas. Kembali lagi ini bukan rekomendasi teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin Gala contohnya, saya mau di time frame 1 week ya. Kalau Gala ini sebenarnya jauh sekali secara potensi ini kalau teman perhatikan. Ini Gala dia dulu sempat hype nih, launching hype gitu ya, November 2021 langsung naik sampai hampir $1, 0,9. Dan sekarang teman-teman lihat, ini 0,8. Dan sekarang teman-teman lihat harga Gala itu sekitar 0,03. Jadi kita ngomongin tentang Gala kembali ke all time high itu tinggal ditarik aja di sini.
ini masih 2400% lagi gitu. Jadi ya kalau teman-teman targetin all time high lagi ya 2400%. Apakah possible? We will see gitu ya, karena ini cukup tinggi ya. Yang lain biasanya tinggal ratusan persen. Kenapa bisa naik setinggi ini? Karena salah satunya adalah hype yang drive Gala juga. Ya, tapi basically ini kita bisa lihat secara trend. Ini kalau kita tarik garis seperti ini gitu ya. Ya, this week mungkin ini akan menjadi key factor. Apakah Gala ini bisa strong close atau enggak? Ya, karena ini Gala ini enggak terlalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena gaming coin belum ada run yang benar-benar cukup hype gitu ya. Tapi we will see karena ini udah di resistance juga. Gitu, ini untuk Gala. Nextnya untuk Pixel mungkin. Pixel kalau saya di one day nggak bisa analisa juga gitu. Tapi kalau kita di 4 jam karena dia baru launching gitu ya Pixel, ya belum terlalu banyak pergerakan juga. Ini baru aja sebenarnya dari 19 Februari. Jadi secara grafik dia masih price discovery, membuat ya struktur lah market structure-nya dulu gitu. Jadi kita nggak terlalu bisa menganalisa untuk Pixel. Tapi ini kelihatan mungkin ya dia di kisaran area 0,6 di sini ada seperti resistance ya. Jadi apakah dia bisa breakout? Is another thing. Ini kalau kita lihat ini secara general nih 0,48 sampai 0,6 ya. Bisa jadi dia sideways saja terus di sini. Which is ini menjadi good opportunity sih untuk trading. Ya, ini Pixel. Kita ngomongin sekarang mengenai DeFi token. DeFi token ada misalnya GMX. Ya, kalau GMX ini secara teknikal, ini kalau kita lihat tarik garis gitu ya dari Agustus gitu ya, Agustus 2023 dia mengalami kenaikan, breakdown di sini di kisaran Januari, dan sekarang ini istilahnya mereka mau mencoba lagi untuk push above lagi nih, untuk mau reclaim yang sebelumnya support menjadi resistance. Jadi we will see apakah dia bisa reclaim this, karena kalau menurut saya dengan adanya GMX chain ini juga cukup positif gitu. Jadi definitely ini a key level to watch juga untuk GMX. Kalau dia berhasil reclaim, ya bisa possible untuk go in juga gitu ya. Oke, GMX, the last one mungkin kita bahas mengenai Fracture. Fracture not much happening, cuma kita bisa lihat nih secara one day time frame dia pada saat launch mana ya? Launch this news gitu ya, ini dari Coindex sendiri langsung hype, naik sampai 9,8 gitu ya, lalu turun lagi karena Bitcoinnya memang nggak terlalu supportive gitu. Tapi definitely ini crypto ya ranging aja gitu ya, cukup lemah sih sebenarnya secara price action gitu ya. Tapi fundamentalnya kuat, mungkin ini menunggu aja. Ini dia breakout gitu ya, tapi belum breakdown. Jadi istilahnya ini masih a good thing juga lah. Dia masih maintain structure-nya sendiri. Overall secara momentum ada dengan adanya Frax chain-nya juga, hopefully dia bisa mengalami kenaikan lah. Jadi kira-kira ini untuk altcoin yang kita bahas, dua naratif. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini atau nonton mungkin sampai akhir video, komen fire atau komen api. Jadi saya tahu teman-teman siapa aja yang nonton sampai akhir video. Dan hopefully teman-teman suka, leave a like ya. Kita targetkan 500 like saja di video kali ini. Jadi like, jadi kita lebih bahas altcoin juga. And that's all mungkin untuk di video kali ini. And see you in the next video. Bye-bye.